Udah dapet istri yang hampir sempurna, masih aja kurang bersyukur. Udah ketahuan sekali, malah lanjut ke part 2. Guys, rumah tangga penyanyi Virgoun dan istrinya, Inara Rusli, tampak sedang tidak baik-baik saja. Melalui Instagram story-nya, Inara mengejutkan publik dengan mengungkap perselingkuhan yang dilakukan suaminya dengan perempuan lain. Perselingkuhan ini diketahui sudah dilakukan sejak 2021. Hal tersebut dapat dilihat dari surat pengakuan yang ditulis Virgoun yang juga diunggah ke Instagram story Inara. Dalam surat tersebut, Virgoun juga menyatakan siap diproses secara hukum Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia tentang perzinahan jika mengulangi perbuatannya lagi. Ia juga menyatakan siap menceraikan Inara dengan memberi nafkah 40 juta per bulan dan memberikan hak asuh ketiga anaknya kepada Inara. Selain itu, Inara juga mengunggah bukti mutasi rekening yang digunakan Virgoun selama berselingkuh. Tak main-main, totalnya mencapai 200 juta rupiah, guys. Kamu adalah bukti, bukti pret. Kau wanita terhebat bagiku, tolong kamu camkan itu. Hebat, pasti. Udah ketahuan selingkuh masih diterima, padahal udah pakai surat perjanjian. Tapi kadang-kadang laki itu nggak mikir ya, nggak tahu gitu loh kenapa bisa selingkuh padahal punya istri tuh udah mendekati sempurna. Padahal kalau dipikir-pikir tuh dia selingkuh tuh cuma menyusahkan dirinya sendiri. Harta habis, rumah tangga hancur berantakan, nama jelek, karir terancam. Toh nggak para laki-laki di luar sana kalau hidup kalian tuh adem-adem aja, jangan dibikin ada masalah, jangan dicari-cari itu masalah. Emangnya nggak capek main kucing-kucingan harus punya hubungan terlarang? Padahal yang halal yang sah ada loh. Dan nggak kurang juga, nggak kekurangan juga gitu. Ingat ya mas, gue ngefans banget sama lu dulu. Melihat lu begini sekarang, mohon maaf, respect gue hilang. Beda istri, beda rezeki, tolong kamu camkan itu. Agak enak memang lihat mukanya si Virgoun ini lama-lama. Apalagi dengan tingkah lakunya yang sekarang, aduh ketahuan selingkuh. Gak bersyukur amat tuh Virgoun. Istri lo kurang apa? Cantik udah, soleha udah, berhijab, bercadar pula. Dan bahkan kalau kulihat dari IGS istrinya, lo suruh buka cadar istri lo. Abis pikir gue, kenapa ya? Rata-rata orang yang mukanya di bawah standar nasional ini tingkahnya memang Masya Allah. Minimal ini ya, kalau muka lu jelek, bagus kan gue bilang jadinya. Minimal kalau muka lu nggak berapa ganteng, akhlak sama tingkah laku lu perbaikin, gantengin akhlak sama tingkah lakunya. Suara lu bagus, dianugerahi Tuhan, finansial lu juga aduh lumayan ya. Kalau dilihat berkat dari anugerah Tuhan ini melalui suara lu. Tapi kenapa harus selingkuh? Kenapa? Jijik sumpah gue ngeliat lu. Apalagi dengan berita lu yang sekarang, aduh makin jijik gue sumpah. Sebenarnya lo ini maunya gimana sih gitu? Istri lu maunya gimana lo buat? Auratnya ketutup, lo masih kurang. Padahal nih ya, 90% laki-laki menginginkan istri yang seperti istri Anda, Virgoun. Kenapa lu malah nyari wanita begengepet, siluman kera kampret? Kenapa lo nyari wanita modelan kayak gitu? Ngewong pula kalian. Alah, nyebut lo Virgoun nyebut. Kalau nggak nyebut operasi plastik dih, agak lumayan kan? Ganteng selingkuh lumayan. Masih ada yang dilihat gantengnya. Lah kayak gitu, modelan kayak gitu. Apa yang dilihat? Satu kata buat Anda, bacot. Berarti nggak Anda tuh bacot, gua kasih tahu. Mentang-mentang artis gitu, jadinya nyebarin botol kemana-mana gitu. Situ ganteng, situ nggak ganteng. Cuma baik duit aja. Makanya cewek-cewek pada mau sama lu. Kalau lu lagi kere juga gak bakal ada cewek ngelirik. Cuma bini lu doang yang nerima muka lu yang kayak begitu. Gak tau diri, emang dasar laki. Ih, gila lu ya. Gue gak paham ya apa yang ada di otak cowok-cowok jelek ya. Kenapa dia itu makin jelek makin kayak lihat dong, gue lihat istrinya si Virgoun cakep gila, udah cakep, dia soleha, anaknya 3, artinya dia subur. Terus yang ada selingkuhannya, apa istimewa keselingkuhannya daripada istri itu kan? Apa enggak? Cowok-cowok kok jelek itu ya belagu kayak kan di kasar kan gua ya udahlah mbak Inara berbuangan itu lagi lecan yang lain aja fine sana itu kan sih itu bak. Udah tahu bentuknya terindah, masih aja gila-gilanya nyari yang lain. Mending yang lainnya lebih indah. Ini kagak ada indah-indahnya. Udah dapet istri yang hampir sempurna, masih aja kurang bersyukur. Udah ketahuan sekali, malah lanjut ke part 2. Udah ketahuan lagi kedua kali, masih aja bukannya pulang, bukannya merenung ya kan. Bini kurang baik apa coba?
Udah begitu, udah kegep berkali-kali, malah bininya bilang ke kita, bikin status, jangan ada yang menjelek-jelekan lagi si lakinya, padahal emang begitu wataknya. Kurang sempurna apa tuh bini ya kan? Gue gak habis pikir deh, kenapa cowok kalau nyari selingkuhan itu gak lebih baik dari bini aslinya, istri sahnya, kenapa nggak lebih baik? Gua pikir dengan tanda tangan di atas materai itu bisa mengurangi niat dia, mengurungi niat dia untuk tidak selingkuh, tapi tidak semudah itu, Ferguson. Emang bener ya, kita harus tahu circle pasangan kita, karena itu bisa mempengaruhi hubungan kita. Itu temennya malah ngedukung, kenapa? Udah deh Virgoon, nih lu tobat deh. Bidadari udah di depan mata, gua usah nyari dajal deh lu. Hah, Firaun, gara-gara lo selengki satu Indonesia para istri-istri jadi pada resah. Mana lo pakai selengkinya sama cili-cilian, mana lo ngeluarin duit sampai ratusan juta buat susu si cili. Tapi gue gak mau ngomainin itunya, karena mereka udah maaf-maafan, terus si lakinya juga udah bikin surat pernyataan apa perjanjian. Ya mungkin aja si bini mengupload itu di sosial media buat sanksi sosial si laki biar kapok. Atau namanya perempuan kalau lagi emosi jiwa, kadang kan kayak di luar sadar ya ngelakuin sesuatu, tapi yang dia gak sadar adalah data feedback dari masyarakat Indonesia tuh segitunya. Padahal mungkin tujuan si bini sih biar puas aja gitu, kayak keluar semua unek-uneknya. Yang mau gue komenin adalah ada satu pernyataan bahwa si laki katanya ngajakin Iki Mochi pas lagi siang bolong dan itu bulan Ramadan. Hah, jangan sedih sayang. Di luar sana tuh sebenarnya banyak lebih gila dan itu dilakuin sama public figure. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena gue pernah dengar dulu tuh ada pasangan suami istri cantik-cantik, ganteng-ganteng dan rupawan, mereka melakukan sweet partner, bahasa Indonesianya tukeran pasangan gitu deh. Jadi Iki Mochinya berempatan. Gua gak ngerti, mungkin sensasinya kah atau adrenalinnya, gak paham. Makanya waktu gue denger si Firaun ngajakin siang-siang, ya mungkin itu sensasi dari bagian dari dirinya yang mau, emang aneh aja. Karena percaya deh, sensasi per Iki Mochian dalam rumah tanggaan itu gak hanya cuman film-film di Netflix aja sayang. Di luar sana beneran terjadi. Kenapa dunia mau udah mulai aneh, manusia udah pada aneh, semua aneh. Buat Firaun, abis ini lo gak usah bikin lagu cinta-cintaan lagi, mendingan lo bikin lagu metal sono daripada lo digeruduk sama bini-bini di luar sana. Kita nggak tahu bener apa enggak, tapi saya tuh pas lihat instastory istrinya bener-bener kayak kayaknya bener gitu, maksudnya. Tapi rada-rada nggak percaya, karena menurut saya ya beliau ini adalah sosok yang udah hijrah kan, terus dia udah berubah. Terus kalaupun belum hijrah dari dulu, aku berpikir bahwasanya Virgon ini tidak ada untuk ke arah situ gitu loh, maksudnya selingkuh apa kayak gitu-gitu. Karena menurut aku beliau ini adalah sosok laki-laki yang suami idaman gitu. Mungkin dari sisi wajah nggak terlalu ganteng banget gitu ya. Tapi saya berpikir Mbak Ina mau menikah dengan Virgon karena yaitu beliau adalah sosok sempurna, ayah yang baik, suami yang baik gitu. Dan sama sekali saya tidak berpikir bahwa beliau akan bisa berkhianat. Dan apalagi ini katanya kedua kalinya. Dan dimaafkan, pertama itu dimaafkan loh, hebat banget. Boya kalau kita dimaafin yang pertama, ya jangan yang kedua lagi, ya gak sih? Kita udah dikasih kesempatan bro. Tapi balik lagi, kita nggak tahu apa yang terjadi dalam rumah tangga seseorang. Tapi bener-bener, ya Allah kok bisa gitu, maksudnya, aduh kasihan. Padahal menurut saya mereka berdua ini serasi gitu loh. Saya sering melihat video-video beliau kan, dan nampak itu, aduh ayah sekaligus suami yang kayak mendekati sempurna. Tapi kita nggak tahu ya, takdir orang ternyata beda-beda. Yang menurut kita kadang mungkin mukanya B aja dan itu tidak akan bisa selingkuh, ternyata tidak menjamin juga. Ya mungkin ini cobaan dari keluarga mereka. Semoga baik-baik saja ya. Semoga endingnya membahagiakan. Walaupun tetap bertahan, ya alhamdulillah. Kalau berpisah, ya silahkan masuk rumah tangga mereka. Cuman saya agak kaget aja gitu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Untuk semua teman-teman, dalam rumah tangga itu memang banyak sekali cobaan guys. Tapi semoga kita tidak dipertemukan dengan cobaan perselingkuhan ya. Aduh. Ya udah, doa yang terbaik deh untuk keluarga Mbak Inara dan Virgon. Dan untuk pelakornya,
aduh, masih banyak yang single. Dan saya lihat tadi juga muka pelakornya itu cantik, padahal kalau mau yang muda banyak kayaknya. Tapi itu mungkin ya suami orang itu lebih menantang, saya juga nggak ngerti deh.